Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Renungan Harian Teraya edisi Sabtu 27 Mei 2023. Bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan baru yang akan kita jalani dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam sukacita persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 hingga ayatnya yang ke-66. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita dengan penuh ungkapan syukur, kami menyambut hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berserah dan bersandar kepadamu dalam menjalani hari ini dengan berbagai suka duka yang akan kami hadapi. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun kami dalam menjalani hari ini. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Roh Kudus kiranya menolong kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 hingga ayatnya yang ke-66. Firman Tuhan, korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8, disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Amin. Merespon kebaikan Tuhan. Umpe bali kemasukananna puang. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, jika Anda merasakan keberhasilan atau kesuksesan meraih segala yang Anda impikan, maka kepada siapakah Anda mengucap syukur sebagai respon dari sukacita Anda? Terhadap Allah, Salomo mempersembahkan korban syukurnya. Hal itu dilakukannya sebagai respon Salomo terhadap Allah yang telah menyediakan tempat perhentian untuk umatnya. Tempat perhentian terhubung dengan berdirinya bait Allah, sekaligus menegaskan bahwa janji Allah kepada mereka terus dinyatakan. Selain itu, kepada mereka telah diberi hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka, serta mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintahkan mereka. Untuk itulah mereka melakukan ibadah raya selama 7 hari. Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, dan hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditujukannya. Salomo dalam permohonannya sangat sadar bahwa tanpa anugerah dari Allah tidak mungkin Israel bertahan hidup. Dari perayaan yang dilakukannya itu, maka Salomo bersama seluruh rakyat merespon kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan hidup kita?
apakah kita juga sudah merespon kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam Kristus kita telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan agar segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan dapat kami lakukan semuanya di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, dalam menjalani hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu, terkhususnya dalam menjalani hari ini. Kiranya senantiasa berada dalam tuntunan dan lindungan kasih-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, usaha, bahkan pendidikan anak-anak, terlebih lagi ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan maupun tantangan hidup, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Kami pun berdoa bagi orang tua kami yang berada dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita, sehingga orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita untuk selalu mengucap syukur di hadapan hadirat-Nya atas segala berkat yang telah Ia anugerahkan kepada kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru hari ini. Tuhan memberkati.